Oke, jadi gue mau nonton Kuasa Gelap. Ini katanya adalah film eksorsisme agama Katolik pertama di Indonesia, guys. Gila. Dan gue pakai baju putih itu karena biar tidak dikuasai gelap. Tadi filmnya gimana, Bang? Film tadi menurut gue lumayan cukup menghibur sekali untuk kalau ukuran entertaining. Sesuatu hal yang baru lah untuk sebuah film horor ya. Yang katanya tuh ini adalah film pertama di Indonesia eksorsisme dari saudara kita yang beragama Katolik. Walaupun sebenarnya kalau versi baratnya kita udah sering banget nonton yang seperti ini, cuman ini karena versi lokal jadi baru lah. Yang mau nonton video ini gue kasih spoiler alert dulu ya buat kalian. Jadi kalau kalian merasa oke lah, nggak apa-apa kalau kena spoiler, jadi silahkan diteruskan. Tapi kalau kalian ngerasa tidak mau terkena spoiler dan ingin nonton filmnya secara utuh dan lengkap, mendingan nonton di bioskop dulu filmnya yang masih tayang dan balik lagi ke sini nanti. Oke, filmnya menurut gue ini cukup ringan, horor pada umumnya, dan ada beberapa adegan-adegan yang cringe. Jadi ini nggak bisa dipungkiri sih karena gue yang nonton, jadi gue ngerasa anjir ini momen apa sih? Kenapa harus ada adegan seperti itu? Why? Di saat ini momennya lagi intens, lagi bener-bener tegang, kenapa momen itu tuh harus ada? Gue nggak tahu ini apa. Jadi kalau kalian yang lebih paham tolong tulis di kolom komentar ya. Jadi ada momen dia tuh kayak punya kotakan gitu yang isinya tuh air kalau dicepet-cepetin gini kan. Terus dilemparin lah dari siapa ya tadi itu gue lupa. Nanti lepas dari tangannya, Ya. diletak di lantai, dicomot sama ibunya. Oh, dicomot sama ibunya. Terus dia tuh, gue kira dia bakal membantu dengan cara menciprat-cipratin itu ke orang yang kesurupannya kan. Ternyata dia malah lempar lagi kesurupannya dan seakan-akan berkata, "Do your job, man." Jadi tuh gue ngerasa anjir ini orang bebannya lagi berat lagi. Gue sedang lelah. Apalagi dia kan habis kena tembok itu sakit banget ya. Iya. Karena panik juga kalau kita melihat dari sisi keadaan yang ada di sana ya. Cuman itu momennya terlalu cepat dan awkward banget lah gitu. Dan juga satu hal lagi, dia tuh melakukan acara eksorsismnya tuh sama gitu, antara yang pertama sama yang kedua tuh sama aja gitu lah. Jadi mah cara yang pertama yang sama yang kedua kan, yang pertama tuh dia ini spoiler ya. Jadi yang pertama tuh dia ngelawan satu ji iblis. Terus yang kedua tuh pada saat eksorsisme kedua tuh ternyata iblisnya bertambah jadi 7, guys. Gila kan, harusnya ada momen apa gitu, dia punya equipment lebih gitu, atau misalkan ini harus pakai batu bertuah atau apa gitu, gua nggak tahu lah. Soal 7, bos. 7 men, gila 7 mah tuh, wah. Lagi yang sebelumnya lawan 1, Berdua. tapi dibantu dengan bertiga kan. Ya berdua Sama suster. berdua, susternya KO sama dibantu sama si ibunya kan. Ini ngelawan 7 iblis tapi solo. Nah, dan satu hal lagi kan, dia tuh selalu bawa kotak-kotakan ini kan, kotak-kotakan equipment itu buat segala rupa, dan yang 7-nya dikalahkan hanya dengan salib yang ada di dikalungin. Jadi yang dibawa-bawa itu yang di pengasihan sama adiknya yang telah meninggal, guys. Gila men. Dan pada saat di akhir, kamu harus masih banyak belajar. Masih harus belajar tuh gimana? Apalagi yang harus dipelajari? Apa yang harus dipelajari hal baru pada saat dia mengalahkan si musuh yang 7 ini hanya dengan cara yang melawan satu orang. Jadi sama aja caranya, si salib itu ditempelin di kepala, dibacain doa bla 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 bla, selesai, tetap keluar. Easy man. Nah ini. Jadi kalau sebuah film tuh yang bikin dia spesial tuh judulnya tuh kayak bener-bener ikoniknya kan. Jadi kayak ini tuh adalah hal yang akan menggambarkan film ini secara keseluruhan. Dan biasanya film itu kalau judul tuh adalah tersirat gitu, jadi nggak disebutkan, dan dia tuh bener-bener kayak melingkupi semua hal. Jadi ini beberapa kali di recall kata-kata kuasa gelapnya, men. Bener-bener disebutkan ini adalah kuasa gelap, dan ditekankan gitu seakan-akan orang itu biar judulnya disebutkan, men. Sekali cukup udah. Tapi jangan sampai ya hampir 4 kali gue lihat. Pemilihan jalan ceritanya menurut gue ini alurnya bener-bener standar banget sih, biasa aja. Ini untuk ukuran film-film horor ya kayak gini ya. Apalagi ini temanya exorcism ya. Jadi ya orang kesurupan diselamatin sama pastor, selesai. Itu bener-bener basic banget sih menurut gue. Ini ada yang takut kalau pengen nonton film hantu, Ya. senang gitu kan tegangnya. Cuma suka takutnya tuh kebawa sampai rumah gitu, Ya, bayang-bayang gitu. Ini tuh bener-bener aman banget sih menurut gue. Kita sorry banget ya kalau mau menyinggung atau gimana, karena di Indonesia ini mayoritas umat muslim. Jadi pada saat kita nonton ini tuh ya kita nggak terlalu relate, dan kalau nonton itu seperti mendapatkan sesuatu hal yang baru gitu, insight baru gitu, guys. Pada saat nontonnya, ternyata kalau eksorsisme di agama
lain itu seperti ini guys. Jadi kita malah mendapatkan sesuatu hal yang baru, pengalaman baru gitu, tontonan yang baru. Jadi ini nggak akan bikin kalian pada saat tertidur kepikiran, pada saat tidur begini tiba-tiba berpikir ada setan yang ada depan muka, nggak akan, aman. Tapi tetap serem kan filmnya, Mas? Sebenarnya jam scare-nya lumayan cukup serem, bikin kaget itu. Bener-bener kayak apa ya? Dia tuh ngasih kita jeda waktunya tuh nggak ketebak loh. Jadi kan kadang ada filmnya deg 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 deg, kita udah bisa ngitung nih di deg-deg berapa yang akan diserang. Ternyata enggak, deg-deg seret langsung. Setannya nggak cuma muncul di malam hari. Di siang hari pas di sekolahan juga ada setannya, itu bagus banget. Jadi nggak selalu monoton bahwa ke malam hari seperti ini itu selalu ada setan. Jadi kita benar-benar harus waspada. Mengenai tokoh utamanya, nah ini yang gua agak kesalkan sebenarnya di tokoh utama ini, kok bisa-bisanya ada tokoh utama yang sudah mati, jalan ceritanya masih jalan. Why man, why? Gue mikir, loh bukannya udah meninggal, terus apa lagi? Apa lagi yang harus dijelaskan? Ini kenapa malah tokoh sampingannya yang diberatkan gitu? Yang gue bikin agak sedikit kesel ini sebagai gue pribadi gue. Si tokoh utama ini pada saat dia meninggal, prosesinya, apa yang dia rasakan, pengalaman, experience hantunya apa, atau keadaan supranatural yang dia rasakan tuh nggak dijelasin sama sekali. Bener-bener kayak tiba-tiba dia ngerasa badannya nggak enak, mukanya pucet, ditanya sama ini tokoh sampingannya, mereka, kamu kenapa? Aku nggak apa-apa. Terus besoknya langsung meninggal. Men, tokoh utama loh ini tuh yang akan bikin jalan ceritanya semakin hidup, semakin nyata, semakin bagus, malah di skip begitu saja. Ini bener-bener kayak ada miss sih, kata gue, ini ada miss. Penilaiannya menurut gue, karena gue ngerasa wah ini sisa jalan ceritanya tinggal filler doang nih. Pada saat gue ngeliat ada sebuah nama dan di belakangnya itu ada angka, ini tokoh utama. Intinya ini bener-bener bagus banget karena dia, si tokoh utama ini tuh punya dialog, ada obrolannya, ada percakapannya, dan dia tuh kayak ada ini loh, naik turunnya, apa namanya tuh, dinamikanya, ada dinamika. Jadi nggak cuma flat, cuma nemenin, cuma ngobrol sama si tokoh sampingannya, enggak, dia ada dinamikanya. Dia ada memberikan solusi, mengalami konflik juga, terus dia mengalami juga anti klimaks gitu. 48/40, kalian wajib nonton film ini. Dan kalau kalian mau keluar di pertengahan, jangan dulu karena filmnya belum beres. Gue yakin kalian sudah tidak tahan karena tokoh utama kalian sudah meninggal di awal film. Tapi ingat, ini tuh jalan cerita tuh harus ditonton full guys. Ini bukan tentang si tokoh utamanya meninggal kapan, tapi ini tentang ketuntasan sebuah film guys. Sama aja kalau kalian mandi, kalau kalian cuma sabunan gak haduk kan gak enak gitu. Dan juga dukung si tokoh utama ini biar nanti kedepannya tuh filmnya makin banyak guys. Kuasa Gelap 2. Kuasa nggak mungkin kan, mungkin ini Kuasa Gelap 2 tapi tokohnya yang lain. Nah, gue menyarankan ada satu orang lagi yang mungkin bisa ini ya untuk jadi Kuasa Gelap, mungkin ini nih. Christine Hakim. Nah, setannya Pocong. Kalau enggak Kelelawar. Nah, ini tuh film berkolerasi dengan kalian pantas mati. Oh, masa iya? Ada apa namanya, Easter egg? Ada Easter egg-nya guys. Jadi pada saat si tokoh sampingan ini pulang ke rumah dan pintunya tidak dikunci walaupun itu malam hari guys, si ibunya lagi udah tidur, ternyata TV-nya nyala. Terus terdengarlah suara ini, obrolan-obrolan, dan ada scene film gitu di TV. Ternyata itu adalah pasti hantunya gimmick. Nah, aku dari tadi kayak ngerasa diliatin tau guys. Nah guys, aku bye bye guys.